Selamat pagi sahabat-sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan? Kiranya dalam sukacita dan kesehatan bersama dengan para sahabat Petra. Pagi ini bersama kita akan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 dalam tema besar kita Sang Perantara. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersama sahabat-sahabat Petra, pada pagi hari ini kami akan menerima, merenungkan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Apa yang ada dari firman-Mu ini, biarkan itu menjadi kekuatan dan senantiasa memberikan terang bagi kami. Berkati kami, demikian juga dengan alat-alat yang kami pakai, sehingga mendukung kelancaran dalam embun pagi saat ini. Demikian juga hamba-Mu yang dalam kekurangan, kelemahan, Tuhan pakai untuk bisa menjadi sarana mewartakan firman-Mu bagi para pendengar sahabat Petra dimanapun berada. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Baik sahabat-sahabat Petra, bacaan kita 1 Yohanes 2 ayat 1, saya akan bacakan demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikian bacaan 1 Yohanes 2 ayat 1, berbagi dari setiap kita yang telah mendengar dan mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat, saya percaya sahabat-sahabat tidak asing dengan kata pengantara atau perantara. Dan yang sering kita tahu, perantara atau pengantara di sini diartikan dalam kehidupan keseharian kita, yaitu yang sering menyampaikan pesan ataupun hal yang lainnya yang kemudian itu diberikan bagi kita. Bisa juga teman-teman, sahabat-sahabat, pesan yang kemudian kita lakukan pemesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti Gojek, Gosen, dan lain-lain. Setelah kita memesan barang, jasa, kemudian akan ada yang mengantarkan pesanan kita. Dan pengantar inilah yang kemudian menjadikan konsumen, pemesan bisa menerima, menikmati baik barang apapun yang telah dipesan dan juga makanan ataupun minuman dan yang lain-lain yang telah dipesannya. Melalui perantara itu kita juga dapat menilai bagaimana pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau agen-agen sebagai penyalur perantara ini. Dan untuk menjadi perantara atau pengantar bukan saja pekerjaan yang mudah, namun pastinya seorang pengantara itu diseleksi beberapa tahap sehingga pekerja atau
pengantar ini benar-benar terpilih sebagai yang jujur, bertanggung jawab, etika kerja yang tinggi, mampu bekerja sama, dan juga mampu melakukan tugas tanggung jawabnya tersebut. Sebagai pengantara, juga haruslah memiliki wawasan tentang daerah atau wilayah-wilayah di mana pesanan yang harus dia antarkan tersebut. Dan pengantar ini atau pengantara ini tentu juga haruslah orang yang benar-benar bisa memastikan bahwa apa yang telah dipesankan oleh konsumen ini sampai tujuan dengan baik dan benar. Kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini kepada kita agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Mengapa ini harus diingatkan kembali? Tentu ada tujuan atau alasan yang kita ambil. Dari ayat 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi di sana dikatakan bahwa anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pada awal ayat ini sudah dikatakan bahwa ini dituliskan kepada kita supaya kita jangan berbuat dosa. Meskipun ada pengantara yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan kemudian mengantar kita sampai kepada Bapa. Akulah jalan kebenaran, akulah jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, melalui Yesuslah. Kemudian kita bisa sampai kepada tujuan kesempurnaan janji Allah. Dan ini juga diberikan kepada kita melalui Rasul Yohanes bahwa kesaksiannya tentang Yesus Kristus dan karya-karyanya yang juga telah dirasakan banyak orang tentang keselamatan telah diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian sampai pada kebangkitannya. Kita juga dapat temukan di 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Setidaknya inilah yang menjadi titik tolak bagaimana Rasul Yohanes melanjutkan apa yang menjadi bagian tugas pelayanannya kepada umat. Dan hal itu oleh Yohanes juga diakui bahwa tentang dosa bukanlah hal yang kemudian mudah untuk dijauhi oleh manusia pada umumnya. Meskipun manusia telah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa-dosanya. Firman ini menegaskan juga kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Hutang-hutang dosa-dosa kita pun dibayar lunas melalui pengantara kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi bukan berarti kemudian kita gampangke
dosa itu sendiri. Dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kemudian ada tindakan-tindakan yang itu juga merupakan dosa, tapi kita tetap kemudian melangkah, menjalaninya dalam kehidupan keseharian kita. Mudah saja kita menemukan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Meskipun bagi kita itu hal yang kita anggap bukan hal yang besar. Tapi bagaimana dampaknya? Semisal kita menggosip, membicarakan tentang orang lain, terlebih dalam keburukan-keburukannya. Kalau itu kemudian hal yang tidak benar, dan sampai kepada orang yang kita bicarakan, apakah itu bisa menyukakan orang tersebut? Tentu tidak. Tentu kemudian akan menyakitkan, menyakiti yang lainnya. Dan kemudian kalau orang tersebut tidak menerima, menjadi pergumulan yang berat, beban yang berat bagi orang tersebut, dan bisa jadi kemudian memutuskan tali hubungan persaudaraan dalam perjalanan relasi kita. Dan sahabat Petra, ternyata memang tidak mudah. Dosa-dosa itu senantiasa ada di sekitar kehidupan kita. Kita diminta untuk tetap hidup sesuai dengan firman-Nya, meskipun telah ada sang perantara, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jangan sia-siakan yang telah Allah siapkan bagi kehidupan kita. Dia, sang pengantara, telah memberikan dirinya demi kita diselamatkan dari hukuman-hukuman kekal. Maka yakini, sang pengantara itulah penyelamat dan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini dalam sang pengantara. Ampuni saat-saat kami meragukan akan kasih sang pengantara dalam hidup kami. Kami menutup Embun Pagi edisi 10 Maret 2025 ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan berkat bagi kami semua, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami ini Tuhan, baik dalam suka ataupun duka, baik dalam sehat ataupun sakit, baik di dalam kegembiraan ataupun kesedihan. Ialah itu juga menjadi pengalaman-pengalaman hidup kami yang menguatkan iman kami. Dalam Yesus Kristus, sang pengantara yang adil, yang telah menjadi juru selamat bagi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian episode Embun Pagi kita 10 Maret 2025. Di pagi ini saya Pendeta Braja Tias undur diri dari para pendengar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Amin.